Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah sosok agung. Di dalam pertemuan kita kali ini insya Allah akan menjelaskan tentang mengenal Allah atau ma'rifatullah dari Fathur Rabbani, sang sosok agung. Beliau mengatakan, wahai kaum, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kalian tidak mengetahuinya. Taatilah dia dan janganlah kalian bermaksiat kepadanya. Patuhlah kepadanya dan jangan kalian menentangnya. Terimalah ketentuannya dan janganlah kalian mencelaknya. Kenalilah dia melalui ciptaannya. Dialah zat yang maha mencipta, maha pemberi rezeki, maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Dialah zat yang maha awal dari segala yang awal, maha abadi dan maha melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyainya. Dialah zat yang maha kaya, yang maha memiskinkan, maha memberi manfaat, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghukum, yang maha ditakuti, yang maha diharapkan. Karena itu takutlah kalian kepadanya dan janganlah kalian takut kepada selain dirinya.
Mohonlah kepadanya dan janganlah kalian memohon kepada selain dirinya. Berbuatlah kalian dengan bersandar pada takdir dan hikmahnya sampai takdirnya mengalahkan hikmahnya. Beradablah kalian kepada orang kebanyakan sampai datang sesuatu yang menghalangi kalian dari mereka. Jadilah kalian orang-orang yang terjaga dari melanggar berbagai ketentuan syariat yang ditunjukkan secara tersirat, bukan secara tersurat, di mana tidak ada yang dapat mengantarkan kalian sampai ke taraf ini selain orang-orang yang soleh. Kita tidak perlu keluar dari ruang lingkup syariat. Masalah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang masuk ke dalamnya. Sedangkan jika hanya sekedar melihat gambarannya saja, maka kamu tidak akan mengetahuinya. Jadikanlah segala urusanmu berada di tangan Rasulullah SAW. Hatinya terikat oleh perintah, larangan, dan pengikutnya sampai Allah Ta'ala memanggilmu untuk berada di sisinya. Ketika itu, mohonlah izin kepada Rasulullah SAW dan masuklah menemuinya. Seorang wali disebut wali abdal karena mereka tidak menginginkan suatu keinginan bersamaan dengan keinginan Allah Ta'ala dan tidak memilih sesuatu pilihan bersamaan dengan adanya pilihan Allah Ta'ala. Mereka berhukum dengan hukum yang zahir dan beramal dengan amal yang zahir pula. Setelah itu barulah mereka beramal dengan amalan khusus mereka. Ketika derajat dan tempat mereka semakin tinggi, mereka semakin menambah perintah dan larangan kepada diri mereka sendiri, sampai akhirnya mereka sampai di tempat yang tidak ada lagi perintah dan larangan. Bahkan perintah-perintah syariat terpengaruh dan disandarkan kepada mereka. Padahal mereka sudah berada di tempat pengasingan. Mereka terus berada di dalam kegaiban bersamanya dan hanya muncul ketika datangnya perintah dan larangan. Mereka tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar supaya tidak ada yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Sebab meninggalkan ibadah yang diwajibkan adalah bentuk kekufuran dan melakukan hal-hal yang dilarang adalah bentuk dari kemaksiatan. Karena itu, suatu kewajiban tidak akan digugurkan dari seseorang, walau bagaimanapun keadaan orang tersebut. Wahai saudaraku, beramallah dengan berdasarkan hukum dan ilmunya. Janganlah kamu keluar dari garis tersebut dan janganlah pula kamu melupakan perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangilah jiwa, nafsu, syaitan, tabiat, dan duniamu. Janganlah kamu berputus asa dari menggapai pertolongannya, sebab pertolongannya akan mendatangimu bersamaan dengan keteguhanmu menempuh jalan yang ditetapkannya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Fa inna hizballahumul ghalibun. Maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Tahanlah lisan jiwamu dari mengadu kepada makhluk. Jadilah kamu bagi Allah Ta'ala sebagai musuh bagi jiwamu dan musuh bagi seluruh makhluk dengan memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan mencegah mereka dari bermaksiat kepadanya, mencegah mereka dari melakukan kesesatan dan bid'ah, mengikuti hawa nafsu dan menerima kehendak jiwa. Perintahkan mereka untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wahai kaum, hormatilah kitabullah dan beradablah kamu kepadanya, sebab ia adalah media antara dirimu dengan Allah Ta'ala.
janganlah kamu menjadikannya sebagai makhluk. Saat dia berkata, Al-Quran ini adalah kalamku, janganlah kamu berkata, bukan, Al-Quran bukan kalamullah. Barang siapa yang membantah perkataannya dan menjadikan Al-Quran sebagai makhluk, berarti ia telah kufur kepadanya. Sedangkan Al-Quran ini berlepas diri darinya. Al-Quran ini yang dibaca, didengar, dilihat dan ditulis di mushaf adalah kalamullah. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, pena adalah makhluk, sedangkan yang ditulis dengan pena bukan makhluk. Hati adalah makhluk, sedangkan yang terjaga dalam hati bukanlah makhluk. Wahai kaum, jadikanlah Al-Quran untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Keyakinan dapat diungkapkan dengan sedikit kalimat, sedangkan amal harus diungkapkan dengan kalimat yang banyak. Kalian harus mengimani Al-Quran. Benarkanlah Al-Quran dengan hati kalian dan amalkanlah isinya dengan anggota tubuh kalian. Sibukkanlah diri kalian dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Janganlah kalian berpaling pada akal yang cacat dan hina. Wahai kaum, yang dinukil Al-Quran tidak bisa disimpulkan dengan akal, dan nas tidak bisa diabaikan dengan adanya kias atau perbandingan. Janganlah kamu mengabaikan bukti lalu berpegang kepada klaim atau pengakuan semata. Harta manusia tidak bisa diambil hanya dengan pengakuan semata tanpa disertai dengan bukti. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ukhidun nas bida'awihim la'ada'a qaumun da'a qaumun dama'a qaumi wa amwalahum lakinil bayanau wa ala mudda'i wal yamin ala man ankar." Seandainya manusia dapat dihukum hanya berdasarkan klaim atau gugatan mereka semata, maka sebahagian kaum akan mengklaim keberhakannya atas darah dan harta kaum yang lain. Namun orang yang mengklaim harus menunjukkan bukti, dan yang mengingkari harus bersumpah. Lisan yang alim namun berhati bodoh tidak bermanfaat sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhaf ala ummati min munafiqi alaihim min munafiqi alimul lisan." Hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah orang yang munafik, yang lisannya menunjukkan bahwa ia adalah sebagai orang yang alim. Wahai orang-orang alim, wahai orang-orang bodoh, wahai orang-orang yang hadir, dan wahai orang-orang yang tidak hadir, malulah kalian kepada Allah Ta'ala. Lihatlah Dia dengan hati kalian, maka kalian akan menghinakan diri kepadanya. Jadikanlah diri kalian berada di bawah jalan takdirnya. Tetaplah berada di jalan tersebut dengan mensyukuri segala kenikmatannya. Pantulkan cahaya di kegelapan dengan taat kepadanya. Jika kamu dapat merealisasikan semua ini, maka karamah dan surganya di dunia dan di akhirat akan mendatangimu. Wahai saudaraku, berusahalah agar tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kamu cintai. Jika kondisi ini telah bersemayam dalam dirimu dengan sempurna, maka kamu tidak akan dibiarkan berada bersama jiwamu, walaupun hanya sesaat. Jika kamu lupa, kamu akan diingatkan. Jika kamu lalai, kamu akan disadarkan. Dengan demikian, jangan biarkan dirimu melihat kepada selain dirinya. Barang siapa yang dapat merasakan hal ini, berarti ia telah mengenalnya. Manusia jenis ini tidak akan merasakan ketenangan ketika berada di sisi makhluk. Wahai orang-orang munafik, berbagai malapetaka dan musibah menimpa relung hati kalian. Suatu kaum ketika melihat kepada selain Allah Ta'ala dengan mata hati mereka, mereka akan membelanjakan keselamatan mereka untuk bisa tinggal bersamanya, berada di hadapannya, dan buta dari melihat makhluknya. Lidah mereka akan diputus jika berpaling darinya, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Mereka tetap dalam kondisi yang sama. Bersamaan mereka dengannya tetap tidak akan berubah. Mereka adalah makhluknya yang paling berakal.
jika kalian melihat mereka, pasti kalian akan mengatakan kalau mereka adalah orang gila. Sedangkan jika mereka melihat kalian, mereka pasti akan berkata, orang-orang itu tidak beriman kepada hari akhir. Hati mereka sedih dan hancur di hadapannya. Mereka terus merasa takut dan menghinakan diri kepadanya ketika topeng kebesaran dan keagungannya ditunjukkan kepada hati mereka. Ketakutan mereka semakin bertambah, hati mereka hampir terpotong-potong dan persendirian mereka hampir terputus. Ketika salah satu dari mereka melihat hal tersebut, pintu rahmatnya, keindahannya, kelembutannya akan terbuka. Mereka pun berharap dapat memasukinya, sehingga apa yang ada dalam diri mereka menjadi tenang. Aku tidak suka melihat kepada selain orang yang mencari akhirat dan mencari Allah Ta'ala. Sedangkan kepada pencari dunia, makhluk, jiwa dan hawa nafsu, aku tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Hanya saja aku suka mengobatinya karena ia adalah orang yang sakit dan tidak ada yang bisa bersabar menghadapi orang sakit selain dokter itu sendiri. Celakalah kamu. Kamu menyembunyikan masalahmu dariku, padahal masalah tersebut tidak dapat disembunyikan darinya. Kamu menampakkan diri kepadaku sebagai pencari akhirat, padahal kamu adalah pencari dunia. Kegilaan yang ada dalam dirimu dan hatimu tertulis di keningmu. Rahasiamu terdapat pada penjelasanmu. Uang emas yang ada di tanganmu dipalsukan oleh pemalsu emas, sehingga yang tersisa hanyalah uang perak. Janganlah kamu menipu di hadapanku, karena aku sudah seringkali melihat tipuan semacam itu. Serahkan uang itu kepadaku untuk aku lebur dan aku saring emas yang ada di dalamnya. Lalu aku buang sisanya. Kebaikan yang sedikit lebih baik dari keburukan yang banyak. Berikan uang dinarmu kepadaku, bukan karena aku adalah seorang penempa emas dan aku punya alatnya. Bertobatlah dari perbuatan ria dan munafik, dan janganlah kamu malu mengakui kepada jiwamu, sebab kebanyakan orang ikhlas dulu mereka adalah orang-orang munafik. Karena inilah sebahagian ulama berkata, tidak ada yang tahu tentang keikhlasan selain orang yang ria. Jadi jarang sekali orang yang bisa ikhlas dari awal hingga akhir. Anak kecil pada mulanya berbohong, bermain debu dan najis, sering melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan dirinya, mencuri dari ayah dan ibunya dan berjalan dengan sombong. Seiring berjalannya waktu, ketika akalnya dididik dan ia beranjak dewasa, ia akan meninggalkan perbuatan tersebut sedikit demi sedikit. Ia akan belajar kepada ayah, ibu dan gurunya. Orang yang menginginkan Allah Ta'ala mendapat kebaikan akan belajar dan meninggalkan apa yang ada dalam dirinya. Sedangkan orang yang diinginkannya ditimpa muka keburukan akan hidup sebagaimana yang dialaminya saat itu, sehingga ia pun binasa di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan obat dan penyakit. Kemaksiatan adalah penyakit, sementara ketaatan adalah obat. Kezaliman adalah penyakit, dan keadilan adalah obat. Kesalahan adalah penyakit, dan kebenaran adalah obat. Menentangnya adalah penyakit, sedangkan bertaubat dari mabuk dosa adalah obat. Kamu dapat memperoleh obat itu dengan sempurna jika kamu sudah memisahkan diri dari makhluk dengan hatimu, lalu kamu membawa hatimu kepada Allah Ta'ala dan menyerahkannya kepadanya, sehingga hatimu berada di langit, sedangkan roh dan rumahmu berada di bumi. Sendirikan hatimu bersamanya dengan sesuatu yang diketahuinya, dan bergabunglah kamu bersama makhluk dalam mengamalkan hukumnya. Janganlah kamu melawan mereka dalam masalah kebiasaan hatimu, supaya hatimu dan diri mereka tidak memiliki hujah yang dapat merugikanmu. Menyendirilah kamu bersamanya dengan batinmu, sedangkan hati bersama makhluk dengan zahirmu. Jangan biarkan jiwamu menuruti akal yang lumpuh
Jika kamu tidak menundukkannya, maka ia yang akan menundukkanmu. Jika kamu tidak membantingnya, maka ia akan membantingmu. Jika hatimu tidak mentaatimu untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan sebagai bentuk ketaatan kepadanya, maka dia akan menghukumnya dengan cambuk, kelaparan, kehausan, kehinaan, dan berada dalam kesendirian di tempat yang tidak ada kelembutan dari makhluk. Namun janganlah kamu menyingkirkan cambuk ini darinya sampai ia merasa tenang dan mentaatinya dalam segala keadaan. Jika kondisinya sudah tenang, jangan biarkan hukuman muncul antara dirimu dengannya. Bukankah kamu sudah melakukan semuanya? Turutilah keinginannya sampai ia tidak lagi bersedih. Ia meminta bantuan kepada semua ini hanyalah demi mencari kehendak Allah Ta'ala. Dengan mendapat karunia-Nya, ia dapat meninggalkan berbagai kemaksiatan. Dengan demikian, zahir dan batinmu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Menerima dengan penuh kerelaan berarti tidak menentang. Mentaati berarti tidak melakukan maksiat. Bersyukur berarti tidak mengingkari. Mengingat berarti tidak lupa. Dan berbuat baik berarti tidak melakukan hal yang buruk. Tidak ada kebahagiaan bagi hatimu jika di dalamnya ada seseorang selain dirinya, meskipun kamu bersujud kepadanya di atas batu selama 1000 tahun. Namun kamu masih menerima sesuatu yang bermanfaat bagimu dari orang lain dengan hatimu, maka sesuatu itu tidak akan dapat menghukum, tidak akan dapat hukuman walaupun ia mencintai selainnya. Namun kamu jangan merasa bahagia dengan cintanya sebaik kamu menghilangkan semuanya dari hatimu selain Dia, Allah Ta'ala. Apakah tindakan menampakkan kezuhudan terhadap sesuatu, sedang di sisi lain kamu menerimanya dengan hatimu, dapat bermanfaat bagimu? Bukankah kamu tahu bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia? Apakah kamu tidak malu berkata, aku bertawakal kepadanya, tetapi yang ada di hatimu adalah selain dirinya? Wahai saudaraku, janganlah kamu tertipu dengan kelembutan Allah Ta'ala kepadamu, sebab balasannya sangat menyakitkan. Janganlah kamu tertipu oleh para ulama yang tidak mengetahui Allah Ta'ala, sebab semua ilmu mereka akan merugikan mereka sendiri, bukan menguntungkan mereka. Mereka adalah para ulama yang hanya mengetahui tentang hukumnya, tapi tidak mengetahui dirinya. Mereka menyuruh manusia dengan suatu perintah, namun mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mereka melarang manusia dari melakukan sesuatu, namun diri mereka sendiri tidak meninggalkan sesuatu tersebut. Mereka mengajak manusia untuk kembali kepadanya, namun mereka sendiri lari darinya dan menentangnya dengan melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, terimalah tobatku dan tobat mereka, dan hadiahkanlah kami semua kepada NabiMu Muhammad SAW, dan juga kepada nenek moyang kami Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan sebahagian dari kami kepada sebahagian yang lain. Jadikanlah sebahagian dari kami bermanfaat bagi sebahagian yang lain, dan masukkanlah kami semua ke dalam rahmat-Mu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian penjelasan daripada Fathur Rabbani dari sosok agung terkait dengan pembahasan mengenai mengenal Allah atau ma'rifatullah. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada perjumpaan pembahasan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa
وما كتبناه وما سمعناه. اللهم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من علمك وأفهمنا عنك وأسمعنا منك وبصرنا بك وأقمنا بشهودك وعرفنا الطريق إليك وهونها علينا بفضلك وألبسنا لباس التقوى منك ولك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون متعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوريث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.